di Yehezkiel pasalnya yang ketiga ayat 16 saya bacakan. Ya, judul khotbah kita adalah penjaga Israel. Yehezkiel 3 ayat 16. Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Ya, seharusnya saudara baca di rumah nanti ya, saudara catat, tandain baca di rumah, baca berulang-ulang. Saudara harus baca berulang-ulang, minimal 4-5 kali saudara baca. Saudara resapi. Nah, ini firman Tuhan adalah peringatan untuk kita. Ada orang jahat, ya. Di tengah-tengah kita, di lingkungan kita pasti banyak orang jahat. Nah, orang jahat itu nggak usah dibahas lah seperti apa. Alkitab bilang orang yang menolak Tuhan, ya, menolak Tuhan adalah suatu dosa, ya, atau kejahatan. Ya, orang yang di dalam Tuhan tapi melanggar firman Tuhan, ya, itu juga adalah suatu kejahatan atau suatu dosa. Ya, kita pernah bahas itu. Ada orang jahat. Kalau kita tidak mengingatkan orang itu, kita tidak memberikan peringatan, tidak menasehati orang itu, lalu orang itu mati di dalam kejahatannya. Orang itu mati di dalam kejahatannya dan kita tidak pernah mengingatkan, kita tidak menasehati orang itu. Orang itu akan mati dalam kejahatannya. Tetapi bagi kita yang adalah anak-anak Tuhan, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kamu nggak kasih tahu? Kenapa kamu nggak kasih tahu? Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban karena kita diam aja. Kita terima keselamatan buat diri sendiri. Yang kedua, kasus yang kedua, ada orang jahat. Ya, di sekitar kita ada orang jahat. Kita mengingatkan, kita menasehati dan mengingatkan orang itu, tapi orang itu tidak mau dengar. Dan karena tidak mau dengar, dia mati di dalam kesalahannya, dia mati di dalam dosa-dosanya. Tapi kita tidak dimintai pertanggungjawaban. Bahkan bahasa Alkitab, bahkan Allah berkata, engkau telah menyelamatkan nyawamu. Karena kita sudah kasih tahu, kita sudah kasih nasihat, dia nggak mau, dia mati di dalam dosa-dosanya. Kita tidak dimintai pertanggungjawaban, ya, dan bahkan Alkitab Allah berkata, engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi artinya kalau kita diam aja kita dituntut, ya, kalau kita diam aja kita bersalah. Yang ketiga, lalu ada orang benar, ya. Orang benar ini tiba-tiba dia berbalik jadi berbuat jahat. Ada nggak kira-kira di tengah kita orang yang tahu firman, yang tahu Tuhan Yesus, yang kenal Tuhan Yesus, orang percaya, tapi lalu dia berbuat jahat? Ya, dia membelakangi firman Tuhan. Ada orang benar, lalu dia berbalik menjadi jahat. Lalu kita tidak mengingatkan, kita biarin aja. Ngomongnya aja firman Tuhan. Ngomongnya aja ke gereja pelayanan. Sekarang lu jahat, lu lebih jahat dari gue. Nah, kita cuma ngebatin, ya, atau mungkin kita memperkatakan ngomongin orang itu, tapi kita tidak menasehati, kita tidak mengingatkan, ya. Dan orang benar yang berbalik jadi jahat itu, dia akan mati di dalam kejahatannya, dia akan mati di dalam dosa-dosanya. Tetapi karena kita diam aja, maka bagi kita akan dimintai pertanggungjawaban. Di hari-hari terakhir, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Kenapa kamu diam aja? Kenapa kamu tidak menasehati orang tersebut? Yang keempat, ya. Nah, yang keempat, ada orang benar, lalu tiba-tiba dia berbalik menjadi jahat. Saya mau tanya, ya, saudara jawab aja di dalam hati. Kira-kira ada enggak, ya, di masyarakat sekarang ini, baik orang yang kita kenal ataupun kita nggak kenal, ya, kita mungkin cuma tahu dari medsos, kita tahu dari orang. Ada orang yang betul-betul dia baik, ya, hidup di dalam kebenaran, dia kenal Tuhan, lalu dia berbalik, lalu dia murtad, ya, atau mungkin dia tetap tahu firman Tuhan, tetap percaya Yesus, tapi hidup di dalam kejahatan. Tadinya benar. Kira-kira ada nggak di tengah-tengah kita orang yang seperti itu di dunia? Artinya ada nggak orang yang seperti itu? Ada atau banyak? Banyak. Oke, dalam hati aja. Nah, kalau orang itu ada di sekitar kita, kita punya hubungan dengan orang itu, ya. Lalu kita mengingatkan orang itu, kita menasehati orang itu, dan orang itu berbalik menjadi benar. Untuk dinasehati, didorong, dirangkul, ya, atau bagaimana caranya, dan akhirnya orang itu kembali menjadi orang benar. Akhirnya orang itu sadar, dan akhirnya orang itu menerima hidup. Dia tidak menerima hukuman yang kekal dari Tuhan.
di sini dikatakan kita telah menyelamatkan nyawa kita, bukan nyawa orang itu. Kita kasih tahu, kita nasihati orang itu sadar, orang itu bertobat, jadi benar. Kalau dia menerima hidup, menyelamatkan nyawanya, itu karena pilihannya, dan karena Tuhan memberikan pengampunan, dan itu karena pilihannya. Tetapi bagi kita yang sudah memberikan nasihat, dikatakan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi orang itu diselamatkan, nyawa orang itu diselamatkan bukan karena kita. Tidak dikatakan engkau telah menyelamatkan nyawanya, tidak dikatakan engkau telah menyelamatkan nyawanya, tetapi dikatakan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dari penjabaran ini, saudara, apa sih yang bisa kita tangkap? Ya, pertama kita bisa menangkap tentang tanggung jawab, bahwa Allah memberikan kita tanggung jawab. Ya, dikatakan Yehezkiel dipanggil sebagai menjadi penjaga Israel. Nah, Israel di sini ya kita artikan kepada umat Tuhan, umat Israel. Jadi artinya demikianlah kita di dalam perjanjian baru ini yang sudah menerima karunia Roh Kudus, menerima keselamatan dari Yesus, yang sudah terikat perjanjian dengan Yesus lewat korban darah Tuhan Yesus, maka kita menerima tugas yang sama sebagai penjaga. Ya, penjaga ini yang diartikan sebagai pendoa, yang dijadikan sebagai orang-orang yang bertanggung jawab, yang berjaga-jaga ya atas jiwa mereka yang ada ya di dalam hubungan dengan kita. Jadi yang pertama kita bisa baca adalah tanggung jawab. Lalu yang kedua kita bisa baca ya bahwa ada orang baik bisa berbalik menjadi jahat. Ya, lalu apa lagi yang kita bisa baca? Bahwa kita harus menyelamatkan nyawa kita dengan cara kita melakukan tanggung jawab kita, bagian kita. Ya, bahwa di sini kalau kita melakukan bagian kita, melakukan tanggung jawab kita, kita sudah menyelamatkan diri kita. Jadi saudara, kalau saudara cari ya, saudara dengar seneng ya dengar khotbah ya. Kan saya pernah bilang beberapa waktu yang lalu, zaman sekarang banyak orang mengumpulkan ya pembicara-pembicara, pengajar atau khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga. Dan kita pun juga ya seperti itu juga. Kita cari khotbah-khotbah banyak di mana-mana ya di media sosial. Nah, pada umumnya saudara akan mudah sekali khotbah-khotbah yang memberikan motivasi ya, yang memberikan cara-cara sukses ya, dan banyak sekali ya segala ilmu tentang kesuksesan ya, ilmu motivasi kita dapatkan. Itu baik-baik saja, sah saja, apalagi kalau diambil dari Alkitab, dari firman Tuhan, betul. Tetapi yang satu dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita juga harus ingat bahwa kita ini punya tanggung jawab ya. Jadi hubungan kita dengan Allah ya bukan hanya kita meminta kepada Allah, mencari berkat, meminta kepada Allah, meminta berkat, dan kita semakin berhasil ya, kita semakin sukses, tetapi bukan hanya itu saja ya, tetapi kita juga harus mengerti ya bahwa firman Allah ini juga memberikan kepada kita tanggung jawab ya, tanggung jawab. Jadi saudara harus senang ya kepada khotbah-khotbah yang berisi, yang mengingatkan kita tanggung jawab. Dan di sini tanggung jawab terhadap jiwa-jiwa. Kan kalau tanggung jawab banyak, yang namanya tanggung jawab kan banyak, saya nggak jabarin lah di sini, saudara tahu lah ya. Yang artinya tanggung jawab itu luas sekali, tetapi di sini ya Alkitab sedang berbicara tentang tanggung jawab terhadap jiwa-jiwa. Ya, tanggung jawab terhadap jiwa-jiwa, khususnya yang ada di lingkaran kita ya, yang ada di dalam hubungan kita, orang yang di dekat kita, orang-orang yang berinteraksi dengan kita, itu adalah tanggung jawab kita. Bagaimana caranya kita menjadi penjaga bagi jiwa orang lain? Bagaimana caranya? Kita mengingatkan mereka yang tidak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan, mereka yang tidak percaya menjadi percaya, mereka yang sudah percaya tapi hidupnya masih di dalam kubangan dosa. Ya, bagaimana caranya? Ya, saya mengingatkan, menasihati orang-orang tersebut. Ya, orang-orang yang tidak punya hubungan dengan Allah, kita mengingatkan, kita bawa orang tersebut sehingga jadi punya hubungan dengan Allah. Nah, pertama-tama caranya adalah kita harus mulai dari diri kita. Kita harus menjadi role model. Kita harus mulai dari diri kita. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Bangunlah hubungan dengan Allah. Bangun
Jadilah pelaku firman, jadilah pelaku firman. Kalau kita mau kasih tahu orang, ya, kita mau ajak orang untuk kenal Yesus, kita ajak orang untuk hidup di dalam pertobatan, kita ajak orang untuk hidup di dalam ketaatan, kita ajak orang untuk datang ke gereja, untuk menyembah kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi kalau orang tersebut melihat bahwa kehidupan kita nol, ya, kita tidak menjadi pelaku firman, maka orang itu hanya akan mentertawakan kita. Kamu ngomong apa? Ya, lo ajak-ajak aku untuk hidup taat, hidup dalam kebenaran, dan kamu sendiri kehidupannya seperti apa? Kita akan ditunjuk-tunjuk, nggak mempan, nggak efektif. Ya, di dalam kitab 2 Korintus 3 ayat 2, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal, dan yang dapat dibaca oleh semua orang, yang dapat dibaca oleh semua orang. Tentu saja tidak mungkin kita membuka semua kehidupan kita kepada orang, tetapi ya orang harus melihat kesaksian hidup kita, orang harus melihat teladan di dalam kita. Kalau saudara memberikan teladan, kalau gaya hidup saudara adalah gaya hidup Kristus, ya, maka perkataan saudara akan menjadi kuat. Ketika orang mendengar, orang akan tergugah. Kenapa? Karena kehidupan kita itulah yang akan dibaca oleh semua orang. Kita memang harus memberikan nasihat, enggak diam aja. Gak boleh diam aja, kita harus kasih tahu, kita harus kasih nasihat, dan kita harus ajak orang untuk masuk kepada kebenaran. Ya, kita nggak bisa diam aja. Yang penting aku udah berdoa buat orang itu, yang penting aku selalu mendoakan orang itu. Bagus, memang harus berdoa, tapi kita juga harus bicara. Tetapi ya, bicara kita akan menjadi kuat sekali pengaruhnya kalau kita hidup di dalam ketaatan. Jadi yang pertama, jadilah teladan, lakukanlah firman Tuhan. Itu pertama. Lalu yang selanjutnya kedua, bagaimana caranya kita memberikan nasihat dan mengingatkan orang, ya, supaya orang datang kepada Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Yang kedua adalah kita menjadi teman, kita membangun hubungan, ya, dan jangan lupa kita harus menjadi pendoa syafaat bagi orang itu. Ya, kalau saudara punya target, ya, saudara harus punya target, ya, di dalam hati saudara, ya, minimal satu dua orang, ya, atau mungkin 3 orang sudah banyak, ya. Saudara punya target untuk seseorang yang ada di dalam interaksi, di dalam hubungan saudara. Saudara mulai menjadi teman, ya, saudara membangun hubungan. Secara pribadi saudara menjadi pendoa syafaatnya, ya, itu yang harus saudara lakukan. Pada satu ketika ada seorang yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda, dan orang itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan menyembuhkan orang tersebut dengan satu kalimat saja. Tuhan Yesus berkata, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Tuhan memberikan pertolongan tanpa syarat. Ya, tolong. Tuhan tidak memberikan syarat. Tuhan melihat orang itu di dalam penderitaannya, ya, 30 tahun sakit dia lumpuh. Tuhan mengucapkan satu kalimat, bangunlah dan angkat tilammu dan berjalanlah, dan orang itu sembuh. Orang itu sembuh. Beberapa saat kemudian, ya, orang itu datang ke bait Allah dan berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika berjumpa dengan Tuhan, ya, orang itu sujud melihat Tuhan Yesus. Oh, ini orang yang nolong saya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ini adalah suatu kalimat yang sangat keras, suatu kalimat yang sangat tegas, yang menyatakan bahwa Yesus tahu engkau berdosa. Oh, Yesus tahu bahwa dia berdosa, dia melakukan dosa, dia hidup di dalam dosa. Dan Tuhan berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ya, ada suatu peringatan supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Tuhan berkata dengan keras kepada orang itu. Tetapi kalau kita perhatikan, sebelum Tuhan memberi nasihat, sebelum Tuhan memberikan peringatan yang keras, terlebih dahulu Tuhan melakukan kebaikan. Terlebih dahulu Tuhan memberikan pertolongan. Terlebih dulu Tuhan memberikan kasih kepada orang tersebut. Jadi saudara, kalau kita melihat ada orang yang hidup, ya, di dalam kubangan dosa, orang yang jauh dari Tuhan, kita nggak usah sok-sok kasih nasihat. Orang itu akan menghindar dari kita. Orang itu akan merasa dihakimi. Tapi yang pertama saudara lakukan, bangun hubungan. Ya, saudara berikan kasih kepada orang tersebut. Kalau orang tersebut sudah melakukan sesuatu yang jahat kepada saudara, berikan pengampunan. Saudara berikan pengampunan. Saudara lepaskan kasih. Ya, kalau saudara bisa memberikan pertolongan, ya, sesuai dengan kapasitas saudara tentunya, saudara lakukan sesuatu. Ketika orang tersebut sudah menerima
kebaikan dari saudara dan sudah mulai terjalin hubungan, saudara bicara sekeras apapun juga, dia akan mendengar. Dia akan mendengar. Yang ketiga adalah kita bisa memberitakan dengan cara mengajak masuk di dalam satu komunitas. Saudara harus punya komunitas, komunitas di Kalimalang, puji Tuhan, komunitas di Cawang, puji Tuhan, komunitas di tempat ini, puji Tuhan. Saudara punya komunitas, kumpulan orang-orang yang sungguh mencari Tuhan. Pengaruh lingkungan itu sangat kuat. Janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, firman Tuhan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, firman Tuhan. Saudara, sedikit aja saya cerita, Saya di gereja saya yang lama dulu, sekitar saya lahir baru sekitar tahun 94-95. Pada tahun 2000 saya sudah terlibat pelayanan. Dan saya ingat pada saat itu pelayanan saya itu di tengah-tengah kaum remaja, dan dewasa muda. Ada dewasa dan ada dewasa muda, Jadi dewasa muda sekitar 17, 18 yang menuju ke 20, Salah satu pelayanan saya adalah saya ada di tengah-tengah komsel dan saya mengajar pemuritan, Di komsel itu ada pemuritan, yang artinya ada pelajaran-pelajaran yang sistematis diberikan, dengan target-target tertentu, dan pesertanya adalah anak-anak dari remaja sampai dewasa muda, SMP, SMA. Kalau mungkin kuliah tingkat 1, tingkat 2. Tentu saja mereka menerima pengajaran yang sama. Tentu saja mereka menerima nasihat yang sama. Dan saya ingat pada saat itu anak-anak itu di umur-umur sedemikian ada yang sudah terlibat obat-obatan, terlibat seks bebas ada, dan ada mereka yang melakukan hal-hal yang tidak benar, dan berbuat jauh lah, sudah umur-umur segitu sudah terlibat jauh, Mereka menerima nasihat yang sama, pengajaran yang sama, Lalu bertahun-tahun kemudian mereka sudah menjadi orang-orang dewasa, berumur 27, 30, Mereka sudah menjadi orang-orang dewasa. Dan ternyata saya melihat, ada orang-orang yang dulunya hidupnya tidak benar, lalu sekarang betul-betul hidup di dalam kebenaran, betul-betul punya hubungan dengan Tuhan, Tapi ada orang-orang tertentu yang tetap aja kayak dulu, nggak berubah. Pengetahuan firman Tuhan nambah, tetapi kelakuannya, perbuatannya masih sama kayak dulu. Nah, ternyata setelah saya berbicara dengan mereka dari hati ke hati, mereka yang berubah menjadi baik, mereka yang berubah menjadi baik, mereka yang melepaskan segala kecanduan mereka yang melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan, kebiasaan-kebiasaan yang jelek itu, mereka yang berubah menjadi baik, ternyata mereka adalah orang-orang yang tertanam di dalam komunitas yang benar. Ternyata mereka adalah orang-orang yang tertanam di dalam komunitas yang benar. Tetapi orang-orang yang ada di dalam komunitas yang salah, pergaulan yang salah, yang tidak mau meninggalkan komunitas yang salah, pergaulan yang salah, mereka tetap dipengaruhi oleh komunitasnya dan tidak bisa berubah. Jadi saudara, saya mau kasih tahu, ada orang baik, ada orang benar, ada orang jahat. Pengaruh komunitas itu kuat. Kalau saudara terus bergaul, berinteraksi dengan orang-orang yang tidak jujur, dengan orang-orang yang penipu, dengan orang-orang yang berbuat curang, orang-orang yang berbuat jahat, saudara akan dipengaruhi dan sulit berubah, susah untuk berubah. Tapi kalau saudara berkumpul, interaksi, masuk terhisap di dalam satu komunitas yang takut akan Allah, yang menerima saudara apa adanya, yang membantu saudara berjuang hidup dalam kebenaran. Kalau saudara terus tertanam di dalam komunitas yang demikian, saudara lihat 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun dan seterusnya saudara berubah. Saudara akan menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan, yang hidup di dalam takut akan Allah, yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan mengubahkan saudara lewat komunitas. Orang Kristen tidak dipanggil untuk hidup sendiri. Orang Kristen dipanggil untuk hidup di dalam persekutuan, dan persekutuan yang benar, persekutuan yang takut akan Allah membawa kita untuk hidup di dalam kebenaran. Jadi saudara, bangunlah komunitas yang benar dan bawa orang-orang yang menjadi target, bawa mereka yang hidup di dalam kubangan dosa, yang tidak mengenal Tuhan, bawa mereka masuk kepada komunitas. Ketika mereka di dalam komunitas masih hidup tidak benar, jangan hakimi orang tersebut. Jangan hakimi orang tersebut. Rangkul orang tersebut. Berikan kasih dan pengertian kepada orang tersebut. Orang tersebut akan dipengaruhi oleh komunitas saudara. Mereka akan menjadi orang-orang yang diubahkan. Seberapa saudara mengerti dan mengatakan, Tuhan, aku mau pakai aku. Saudara, turunkan tangan, kita tunduk kepala kita.
surga, kami mengangkat tangan. Saudara yang mengerti hati Allah, yang mengatakan Tuhan ini aku, utuslah aku, sekali lagi mengangkat tangan bersama dengan saya. Bapak ingin kami mengangkat tangan. Mungkin Tuhan di dalam hati kami mengatakan hidup kami jauh dari baik, hidup kami jauh daripada ketaatan, jauh daripada sempurna. Tapi kami mengerti hatimu Bapa, dan kami mengangkat tangan dan kami mengatakan aku mau, utuslah aku Tuhan. Oleh karena itu Bapa, untuk setiap kami yang mengangkat tangan, kami berkata Tuhan pulihkanlah kami Bapa. Bapa pulihkanlah setiap kami Bapa. Lepaskanlah kami dari segala ikatan. Lepaskanlah kami dari segala ikatan dan bebaskanlah kami dari segala belenggu. Tuhan, Tuhan, Tuhan tolong supaya hati dan pikiran kami Tuhan ditawan hanya oleh Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan supaya hidup kami sungguh-sungguh mengalami perubahan oleh karena Roh Kudus. Mampukan kami